Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kesempatan kedua saya ketemu dengan dokter spesialis bedah saraf. Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Dokter Rais Abqari. Al-Abqari. Al-Abqari. Barakallahu fiik. Langsung saja Pak Dokter. Iya, Ustaz. Jadi saya mau tanya nih, Pak Dokter sudah berapa kali megang otak? Nah, Ustaz, bismillah. Perjalanan menjadi dokter spesialis bedah saraf itu kita tempuh dalam perjalanan pendidikannya kurang lebih 5,5 tahun, Ustaz. Saya 5,5 tahun pendidikan saja. Pendidikan saja, Ustaz. Jadi kira-kira 11 semester, Ustaz. Nah, selama pendidikan itu kita hampir setiap hari ada tindakan dan perharinya itu biasanya lebih dari satu tindakan, Ustaz. Jadi mungkin sampai sekarang ya kurang lebih 1.000 kali mungkin, Ustaz. 1.000 kali pegang otak. 1.000 kali, Ustaz. Hafal banget berarti. Insyaallah, Ustaz. Nah ini saya tuh pengen tahu, jadi orang bekam kepala itu, Iya, Ustaz. itu kan di titik atas ini ya, Nah, Ustaz. tepatnya ya mungkin ubun-ubun bagian belakangnya dikit. Itu kira-kira berbahaya nggak sih? Iya, yang perlu dipahami kalau untuk bagian kepala ya. Jadi kalau kita lihat lapisan kepala itu, Allah sudah menciptakan kepada kita itu struktur kepala yang sangat sempurna sebenarnya untuk melindungi otak kita yang fungsinya sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat lapisan kepala itu, Ustaz, ada lapisan kulit dulu ya. Lapisan kulit itu nanti ada 5 lapisan lagi dia. Kulit itu ada 5 lapisan? Kulit sendiri ada 5 lapisan. Masya Allah. Jadi setelah kulit, baru nanti di bawah itu ada tulang tengkoraknya, tempurung lah orang bilang. Setelah tempurung, otak kita tuh masih dilindungi lagi dengan namanya selaput otak. Nah, selaput otak ini melindungi ada 3 lapisan dia. Selaput otak 3 lapisan. Selaput otak ada 3 lapisan lagi. Baru setelah itu kita ketemu dengan otaknya. Ini berarti 9 lapis ya? 5, 1, 3. Iya, benar, Ustaz. Masya Allah. Nah, untuk bekam sendiri, itu dia berada di level kulit. Ini nggak mempengaruhi ke otak? Jadi dia tidak mempengaruhi langsung sedotan. Kan kalau bekam itu ada tarikan vakumnya itu saya. Jadi ya sebatas kulit saja. Jadi yang penting dipahami pada saat melakukan bekam itu harus dipahami ada area-area titik tertentu yang memang mungkin perlu dihindari lah. Atau pada praktisi bekam harus mengetahui secara struktur anatomi atau struktur dari kulit kepala ya. Karena kulit kepala kita kan mendapatkan juga asupan dari pembuluh darah, Ustaz. Nah, kulit kepala kita dapat juga dia pembuluh darah, dapat nutrisi ya, dapat oksigen juga. Jadi dia ada pembuluh darah yang dialiri sama mengalir ke kulit kepala kita itu dari samping ya. Yang arteri itu. Arterinya. Dari jantung ke benar. Bukan vena ya. Vena aliran baliknya. Aliran baliknya. Ini yang arteri, dihindari bagian itu. Benar. Kalau arteri di area apa sih? Isi paling besar itu biasa kita dapatkan di samping telinga ini ya. Arteri temporalis dia naik ini ya, mempercebangi ke bagian depan, tengah dan ke belakang. Jadi kalau di atas ini enggak ada? Di sini dia akan, kalau di bagian kulit dia akan mendapatkan bagian ujung-ujungnya saja dari bagian yang utama ya. Jadi kalau dia dibekam di bagian atas, insya Allah dalam relatif aman, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, tapi tentu saja dengan penuh kehati-hatian. Betul, Ustaz ya. Nah, ini juga saya sempat bingung dengan keberadaan orang-orang yang sudah lanjut usia. Dia nggak pernah kecelakaan, tidak pernah mengalami benturan apapun, tapi bisa pikun. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut, wa minhum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada yang Allah jadikan ila ardhil umur, mengalami usia yang hina. Iya. Agar dia terlupakan dengan sesuatu yang sebelumnya dia ketahui. Jadi memorinya jadi hilang sebagian. Itu prosesnya bagaimana? Iya, itu kan secara normalnya memang seiring bertambahnya usia itu fungsi otak kita juga mengalami penurunan, Ustaz. Memang itu dalam hal medis mungkin sudah sunatullah sebenarnya, sudah perjalanannya seperti itu. Cuman banyak faktor yang bisa menyebabkan ke arah istilah kepikunan, pikun, lupa nanti di usia tua.
memang yang udah Ustaz sebutkan itu memang jadi faktor resiko semua, termasuk benturan, habis itu ada usia tua ya Ustaz ya. Nah, jadi memang seiring bertambah waktu, otak kita itu memang akan mengecil dia, menyusut dia Ustaz. Otak menyusut. Otak akan menyusut pada usia tertentu, pada usia tua. Nah, memang relatif normal seperti itu. Tapi pada sebagian orang yang pada masa mudanya mempergunakan kualitas otaknya itu dengan bagus ya, artinya dengan berpikir atau melakukan tindakan-tindakan yang memang membutuhkan keputusan yang bagus ya, berpikir, itu biasanya bisa menghindari untuk orang itu terjadi pikun lebih awal dibandingkan orang yang proses berpikirnya tidak bagus Ustaz pada usia mudanya. Jadi yang rajin belajar, benar Ustaz, ya. Itu lebih tidak beresiko pikun. Iya betul Ustaz. Jadi orang yang masa mudanya lebih banyak aktivitas berpikir, misalnya belajar ya, mengajar, kemudian menghafal, kemudian menulis ya, kemudian berpikir tentang hal-hal kritis ya. Itu biasanya pada usia lanjutnya fungsi otaknya akan relatif lebih bagus dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu Ustaz. Jadi mirip seperti misalnya orang olahraga ya. Nah, Ustaz, ini kan otot seperti dilukai ya. Kemudian dia membentuk jaringan yang baru. Kalau otot itu kan sering dilatih dia makin bagus, makin hipertrofi. Jaringannya makin kuat. Ya? Betul. Otak juga seperti itu. Otak juga demikian Ustaz. Jarang digunakan akan lebih loyo dia. Masya Allah. Masya Allah. Oh, makanya mereka yang rajin menghafal Quran di usia lanjut usia. Kadang saya punya murid umur 80 sekian tahun belajar nahwu sorof. Dan beliau kalau bicara jelas, tidak pikun, kemudian daya ingatnya juga masih bagus. Sampai bisa nyebutkan buku ini di halaman sekian, gitu. Bisa dia. Itu yang pertama mujizat Al-Quran Ustaz ya. Al-Quran itu kan berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau kita pelajari Al-Quran, pasti akan kita mereview, mengulang. Itu kan beda dengan kita cuma menghafal 1-2 buku yang lain. Kalau Al-Quran memang ada, kalau menurut saya juga saya lihat orang-orang yang usia muda penghafal Al-Quran, itu memorinya jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang hanya mempelajari eksakta aja Ustaz. Masya Allah, pembenar sabda Nabi SAW. Iya Ustaz. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Termasuk diantaranya menjaga akal ya. Iya betul Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Jadi mungkin jadi motivasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kalau pengen tetap mempertahankan kualitas daya pikirnya adalah semangat belajar. Ustaz, misalnya ada orang sudah pikun, tidak sholat nih, gimana tuh Ustaz? Kalau dia sudah hilang akal, tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah apapun. Bahkan perbuatan maksiatnya pun tidak dinilai dosa. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Rufi al-qalam an thalathah. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anil majnun hatta yafiqa. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Dan posisi orang pikun sampai pada tingkatan dia hilang akal. Sehingga dia sudah tidak tahu misalnya nggak kenal siapa keluarganya, nggak tahu hari dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban untuk ibadah. Barakallahu. Barakallahu.